Yang dicatat hanya yang dia kerjakan dengan penuh kesadaran, dengan hati yang hadir. Makanya tadi diajarinnya itu, agar hati kita ini terus hadir. Ketika kita baca, kita renungkan apa yang kita baca. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Saya sih ketemu udah. Namanya siran mulu. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa tadabburul qiraati ay ta'ammulu ma'aniha ay ijmalan la tafsilan li'annahu yushghiluhu amma huwa bisodadihi. Wa tadabburul qiraati, dan sebaiknya kita juga memperhatikan tadabburul qiraati, untuk mentadabbur bacaan-bacaan Al-Qur'an di dalam sholat. Ai ta'ammulu ma'aniha, artinya merenungkan makna-maknanya. Ai ijmalan, artinya secara global, la tafsilan, bukan secara rinci. Global. Kalau secara rinci kan berarti kita harus paham tafsirnya maupun takwilnya. Kalau secara global cukup terjemahnya aja. Global. Tahu kita paham maksud dari ayat yang kita baca. Baiknya itu juga diperhatikan dalam sholat. Udah. Li'annahu yushghiluhu amma huwa bisodadihi, karena dengan mentadabbur bacaan dalam sholat bisa menjaga hatinya amma huwa bisodadihi, dari hal-hal yang bisa membuat hatinya berpaling. Bisodadihi itu membuat hatinya berpaling. Nah, dengan mentadabbur bacaan dalam sholat, hati kita lebih terjaga. Asal katanya yushghiluhu, membuat hatinya sibuk, hingga gampang keluyuran hatinya, nggak gampang ngawur. Kalau kita sambil mentadabbur bacaan. Tapi itu pun buat yang paham artinya, buat yang tahu artinya. Ya kalau bahasan kemarin minimal buat kita yang nggak paham artinya, begitu mulut kita baca, hati ngikutin. Minimal untuk menjaga itu, untuk menjaga agar hati ini jangan berpaling dari sholat.
Kalau yang paham artinya ya renungkan artinya, kalau yang nggak paham ya udah mulut kita baca, hati ngikutin, atau sebaliknya mulut duluan baca, hati duluan baca, baru mulut ngikutin. Tujuannya di situ. Kita diperintahkan untuk tadabbur, mentadabbur bacaan dalam sholat agar hati kita lebih terjaga, sehingga tidak gampang keluyuran, tidak gampang berpalingnya. Jelas, mau jadi jelas. Jadi kalau sampai cukup. Wa tadabburu dzikri, dan mentadabbur zikir dalam sholat. Kalau tadi qiraah itu berarti surah Al-Fatihah dan surah yang lain setelah Fatihah, qiraah. Kalau zikir berarti ini bacaan tasbih ketika ruku, bacaan ketika intidal, bacaan ketika sujud, itu zikir namanya. Jadi semuanya. Ketika kita baca Fatihah juga hati kita jaga dengan mentadabburkan artinya. Atau tadi minimal mulut kita baca, hati ngikutin. Begitupun ketika membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Ya selalu dalam 4 rakaat sholat itu, yang 4, dalam setiap rakaat sholat itu hati kita terus terjaga. Kita hadir jadi, karena mentadabburkan bacaan yang kita baca. Dan selain itu jadi lebih rapih jadi sholatnya, nggak buru-buru. Udah. Oke, kalau ada yang bilang sholat saya agak lama, sebenarnya bukan agak lama, bukan. Karena kita berusaha dari setiap apa yang kita baca, dari setiap apa yang kita ucapkan dalam sholat, itu kita renungkan. Jadi memang kelihatannya agak lama. Padahal bukan sengaja ngelamain, bukan. Memang tujuannya sih biar lebih mentadabbur apa yang kita baca. Betul, jelas banget. Wala budda an ya'rifa ma'nahu walau biwajhin. Dan mau tidak mau ayarifa maknahu, dia memahami, dia mengetahui arti zikir yang dia baca. Untuk bisa tadabbur zikir berarti harus tahu artinya. Ketika kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, harus tahu artinya. Wala budda sini mau nggak mau. Apa namanya? Nggak mau. Kudu jadi tahu arti. Agar dari apa yang kita baca itu bisa kita tadabbur. Dan baru akan bernilai kalau kita tahu artinya. Tasbih ruku yang kita baca, tasbih intidal, sujud baru bernilai kalau kita tahu artinya. Walau budda ayarifa maknahu walau biwajhin, dan mau tidak mau dia mengetahui artinya walau biwajhin, sekalipun hanya dengan satu sisi. Tadi tuh, sekalipun hanya tahu secara global, tapi minimal kita tahu artinya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah
yang maha agung. Nah, suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang maha agung, lagi maha terpuji. Ana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Terus Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lakal hamdu, milikmu segala pujian, atau untukmu segala pujian. Mil as-samawati, yang memenuhi langit, wa mil al-ardi, dan memenuhi bumi, wa mil al-masyikta misya'in ba'da, dan memenuhi segala apapun setelah dua hal itu. Udah tahu tuh artinya. Wala buddha ayarifa manahu walau biwajib. Sekalipun hanya secara global, tapi minimal kita tahu artinya. Bikhilafil Qur'ani, berbeda dengan bacaan Al-Qur'an. Apaan? Mana aja? Beda? Enggak. Berbeda dengan bacaan Al-Qur'an, fautiba qari'uhu, maka akan diberikan nilai pahala bagi orang yang membacanya. Fautiba qari'uhu, maka akan diberikan nilai pahala bagi orang yang membacanya. Wa in lam ya'rif maknahu, sekalipun dia tidak paham artinya, sekalipun dia tidak tahu artinya. Al-Quran, meskipun kita nggak tahu artinya, tetap ada nilainya. Tapi kalau kalimat zikir, minimal kita tahu artinya. Apa Bu? Yang asal baca aja. Lu tahu tuh. Di sini kalimatnya wala buddha, mau nggak mau. Lit ta'abbudi bilabzihi, karena dianggap ibadah hanya dengan melafazkannya. Kalau Al-Quran mah, meskipun cuma kita baca, nggak tahu artinya, tetap dianggap bernilai ibadah dengan membaca. Kalau zikir, kita udah tahu artinya dulu. Bedanya. Kama sharraha bihi Ibnu Hajar, sebagaimana menjelaskannya oleh Imam Ibnu Hajar. Dah. Awang. Itu balik banget berarti. Malah riwayat yang paling sahihnya itu pakai milk. Paling sahih. Balik. Karena dia kalau secara susunan apa? Secara susunan nahunya kan ada kalimat yang dibuang. Rabbana lakal hamdu. Makanya kalau bacaan yang sempurnanya Rabbana lakal hamdu hamdan, ada hamdan ya di situ. Rabbana lakal hamdu hamdan. Ada hamdan. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Makanya pakai mil as-samawati, ngikutin ke hamdan. As-samawati wa mil al-ardi wa mil al-masyikta misyai. Ke hamdan. Rabbana lakal hamdu langsung milku, berarti ngikutnya ke alhamdu. Rabbana lakal hamdu milku. Terus itu ada kalimat yang dibuang, ada hamdan. Rabbana lakal hamdu hamdan. Atau bisa juga dijadiin zorob. Kan zorob itu al-mansubu bitakdiri fi. Zorob itu kalimat yang dibaca nasab dengan
ngumpetin huruf fi dengan takdir huruf al yauma asal katanya fil yaumi, al lailata asal katanya fil lailati, asalnya fi mil i diumpetin fi nya jadi mil a gitu. Kalau secara nahunya tapi riwayat yang paling sahih pakainya mil a, mil as samawati wa mil al ardi wa mil al masyik dan insyaallah. Itu udah dulu. Orang tahu deh itu. Makanya kalau dibilang umumnya baca milku, orang tahu juga saya. Karena memang riwayat yang paling sahihnya milku. Memang ada dua pendapat gitu. Ada yang baca mil A, ada yang baca mil U. Tapi riwayat yang banyak sahihnya mil A. Dan kita juga dari kecil diajari mil A. Tadi itu secara susunan nahunya begitu. Nah, ada kalimat yang dibuang, ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati, jadi ngikut ke hamdan. Atnya hamdan. Itu lagi. Karena susunan nahu. Udah, Bang Junaidin apa? Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri. Fa innama, karena sesungguhnya yataqabbalullahu, Allah hanya menerima minas sholati, dari sholat seseorang, biqadril huduri, sekedar yang dia kerjakan dengan hadir hatinya. Dari yang dia kerjakan dengan hadir hatinya. Bahasa kemarin, kalau emang pas hadirnya cuma pas takbir doang, berarti yang bernilai dari sholatnya takbirnya doang. Kalau yang hadir hatinya cuma 1 rakaat, berarti yang bernilai 1 rakaat doang. Innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril huduri. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari sholat yang dikerjakan seseorang sekedar yang dikerjakan dengan hadir hatinya. Udah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusalliya sholata la yuktabu lahu sudusuha wala usyuruha wa innama yuktabu lil 'abdi min sholatihi ma aqala minha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda, sesungguhnya seseorang, la yusalliya sholata, mengerjakan satu sholat, la yuktabu lahu sudusuha, maka tidak dicatat baginya 1/6-nya, wala usyuruha, dan tidak dicatat juga 1/10-nya. Wa innama yuktabu lil 'abdi min sholatihi ma aqala minha. Wa innama, dan sesungguhnya, yuktabu, dicatat, lil 'abdi, bagi seseorang, min sholatihi, dari sholat yang dia kerjakannya, ma aqala minha, apa yang dikerjakan dengan penuh kesadaran darinya.
Iya. Kalau memang satu sholat full kagak ada yang sadar bisa, kagak ada yang catat. Pokoknya yang dicatat halnya yang dikerjakan dengan penuh kesadaran, dengan hati yang hadir. Ya, kewajiban gugur, tapi nilainya. Kalau Buya dulu bilangnya minimal kalau kita udah ngerjain PR, meskipun salah semua, nggak disetrap gitu. Meskipun nilainya 0 besar gitu. Apalagi yang nilai Pak Gurono dikasih kuping, nolnya dikasih kuping, mulut. Kan cuma begitu. Ruginya di sini, makanya fawailul lil musallin, rugi besar orang yang mengerjakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka dalam sholatnya lalai. Rugi besar. Kan kita kerja capek-capek kagak ada bolehnya. Lawanannya qad aflahal mu'minuna, untung besar orang-orang mukmin, alladzina hum fi sholatihim khushu'un, yang mereka dalam sholatnya khusyuk dan hadir hati. Untung besar, ada yang rugi besar. Abang Mak aja ngambil orderan majang dekorasi. Kalau dihitung-hitung ada lebihnya, dia ambil. Kalau dihitung kurang, lah kagak bakal diambil. Rugi, ini mah capek doang kita. Gitu-gitu bisa ya? Kita juga begitu. Kalau sekiranya dari sholat yang kita kerjakan ada nilainya, kalau rugi dua, sampai dua buat apa? Kalau dikerjain rugi lagi gimana? Yang penting tadi dah, yang penting kagak disetrap begitu. Itu udah kewajiban mah. Jadi rugi, kita ulang, kagak rugi. Kan begitu jadinya. Kita kan pengennya umur yang Allah berikan buat kita semuanya berisi, pengennya kan. Jangan sampai ada umur kita yang terlewat begitu saja, nggak ada isi. Minimal ketika sholat itu dah. Kali 24 jam, 1 jamnya kita pakai buat sholat, ada nilainya, masih berisi. Jangan sampai udah 24 jam kita main mulu. Sampai pas sholat kagak dinilai juga. Ini rugi besar ayat fawailul lil musallin, rugi besar orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dicatat hanya yang dia kerjakan dengan penuh kesadaran, dengan hati yang hadir. Makanya tadi diajarin itu agar hati kita ini terus hadir. Ketika kita baca, kita renungkan apa yang kita baca. Atau minimal mulut kita baca, hati kita ngikutin. Kalau yang nggak tahu artinya. Dengan itu jadinya sholat kita bernilai. Depan, depan. Ini sampai saya nih kosong nih. Oh, dekat mau asli loh. Ayo. Baca. Geser. Biar kebagian. Baju nanti geser. Iklan. Udah. Halaman 16 ya. Udah ketemu dah.
Qala Ramli fi Umdatir Rabihi wa aqala bi fathi ahrufihi talatati ay tadabbaru intah. Qala Ramli berkata oleh rombongan liar. Ramli kata rombongan liar. Berkata oleh Imam Ar-Ramli fi Umdatir Rabihi di dalam kitab Umdatur Rabih wa aqala, dan kalimat akola dibaca bi fathi ahrufihi talatati dengan fathah 3 hurufnya. Semuanya fathah tuh, wa akola. Ai tadabbaro artinya tadabbaro merenungkan. Min sholatihi ma akola minha, yang dicatat dari seseorang dari sholatnya itu ma akola minha, apa yang dia bacanya dengan direnungkan. Tadi dah dengan hati yang hadir baru bernilai. Apa? Mau ini nambahin? Cukup.